Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Ustadz Rifki dalam pelajaran jarak jauh kita, dan pada kesempatan kali ini kita belajar Al-Quran Hadis pada bab kedua, yaitu tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita. Kenapa sih bacaan Al-Quran kita harus baik, harus bagus? Karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu jika kita baca bernilai ibadah. Al-muta'abbad bitilawati. Bahkan di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala kita membaca Al-Quran itu bukan sekali baca, tapi satu huruf per huruf pahalanya. Satu huruf bahkan Nabi katakan bernilai 10 pahala. Bayangkan, jika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, berapa huruf yang terdapat dalam kalimat basmalah tersebut? Kalikan 10. Sungguh luar biasa pahala orang mukmin, orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Namun, bacaan Al-Quran yang bagaimana yang dapat menghasilkan pahala? Bacaan Al-Quran yang dapat menghasilkan pahala dan bernilai ibadah, yaitu bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Dari mana kita bisa tahu bacaan kita baik dan benar? Ilmunya harus kita pelajari, yaitu ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid banyak sekali pembahasan yang itu semua adalah tentang bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan pada kali ini, pada pembelajaran kedua ini, ilmu tajwid yang akan kita pelajari adalah tentang mad. Apa itu mad? Mad itu adalah bacaan panjang. Mengapa? Karena di dalam bacaan itu terdapat huruf mad. Nah, inilah sebab mengapa bacaan tersebut harus kita panjangkan. Panjangnya ini pun variatif. Ada yang istilahnya satu alif atau dua harokat. Satu alif atau dua harokat itu adalah ketukan. Ini barometer kita dalam memanjangkan bacaan di dalam Al-Quran. Sama dan layaknya seperti kita bernyanyi. Ada not baloknya. Berapa kita harus meninggikan suara kita. Begitupun di dalam membaca Al-Quran. Ada istilahnya mad yang macam-macamnya itu bervariasi panjangnya seberapa. Dan itu disebut dengan alif atau harokat. Contoh dalam mad yang kita akan pelajari ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Mad asli ini adalah mad yang jika kita lafalkan bunyinya panjangnya itu satu alif dua harokat. Dan dua harokat itu adalah dua ketukan. Lalu bagaimana caranya kita mempraktekannya? Ya kita ketuk. Nah, kedengeran nggak? Enggak kan? Sekarang mari kita lihat lebih rinci tentang mad asli. Mad asli atau mad tabi'i ini simple dan gampang saja sebenarnya, namun perlu ketelitian dan dan fokus ya agar paham. Pertama, mad asli itu hurufnya ada 3. Yang pertama alif, tentunya alif mati ya. Alif mati ini jika bersambung dengan huruf hijaiyah yang mana saja, maka huruf hijaiyah itu akan menjadi panjang. Yang sebelum dimasukkan atau bertemu dengan alif itu dia pendek. Contoh, ja, huruf ja. Nah, di situ coba kamu lihat ja itu setelah dimasukkan atau bersambung dengan alif mati, maka berubah secara tulisannya juga tuh, ya kan? Ja, bacanya juga ja. Terus huruf sod, lihat di situ ada huruf sod bersambung dengan huruf alif mati, yaitu huruf mad asli atau tabi'i, maka tulisannya pun juga jadi berubah. Begitupun cara pelafalannya, jadi panjang. So, begitupun huruf ma, nah itu harus panjang setelah dia dimasukkan alif mati. Ma. Dan setelah kalian tahu, kamu harus catat dan ingat betul. Alif mati huruf mad asli itu harus bersambungnya dengan huruf yang berharokat fathah. Itu coba lihat di ja-nya itu kan harokatnya fathah. Ja, so, ma. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua hurufnya adalah wawu mati ya. Wawu mati ini pasangannya dengan huruf yang berharokat dhammah. Jika tadi alif mati pasangannya adalah huruf yang berharokat fathah, maka wawu mati ini pasangannya adalah huruf yang berharokat dhammah. Contoh pada gambar ini mari kita perhatikan ada huruf lu. Nah, huruf lu ini dimasukkan dengan huruf wawu mati, disambung maka menjadi lu. Huruf dhu disambung dengan wawu mati, maka bunyinya menjadi panjang, dua harokat atau dua ketukan menjadi dhu. Huruf ku dimasukkan disambungkan dengan wawu mati, maka bunyinya menjadi panjang, dua harokat. Ku. Begitupun huruf setelahnya yaitu ya mati. Nah, untuk ya mati ini
pasangannya adalah huruf yang berharokat kasroh, ya. Jika tadi alif mati fathah, waw mati dhammah, dan ini ya mati kasroh. Contoh, huruf zi ketika masuk atau bertemu dengan ya mati menjadi zi, li menjadi li, fi menjadi fi. Nah, itulah mad asli atau mad tabi'i. Jadi hurufnya hanya 3. Pertama alif mati, kedua wawu mati, ketiga ya mati. Yang alif mati bertemunya dengan huruf yang berharokat fathah, yang wawu mati bertemunya dengan huruf yang berharokat dhammah, sedangkan yang ya mati bertemunya dengan huruf yang berharokat kasroh. Itu kamu harus perhatikan sekali. Jadi nanti kita akan praktek dalam bacaan Al-Quran ataupun surah tertentu yang kita bisa langsung menunjuk dan mempraktekkan, oh inilah contoh bacaan mad asli, sehingga ketika kita bertemu itu dalam pembacaan Al-Quran kita dapat mempraktekannya dengan baik dan benar. Anak sekalian, sekarang tibanya kita praktek, ya, mempraktekkan bacaan mad asli yang telah kita pelajari dalam surah Al-Falaq. Nah, mari, ini memang yang sesungguhnya harus kita lakukan adalah prakteknya, ya, di samping teori yang sudah kita pelajari tadi. Oke, anak-anakku sekalian, coba dengarkan dulu Ustadz, nanti kalian boleh tirukan, dan nanti kita akan cari bersama mana mad asli yang terdapat dalam surah Al-Falaq ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Oke, dari ayat pertama dulu, mari kita perhatikan. Qul a'u. Nah, kita lihat di lafaz a'u itu ada wawu mati. Nah, bertemunya dengan huruf yang berharokat dhammah. Bertemunya itu di sebelumnya, ya, berarti sebelum huruf wawu matinya, yaitu huruf u. Nah, maka u itu adalah contoh bacaan mad asli, ya, yang kita temukan langsung di surah Al-Falaq. Berarti bacanya harus 2 harokat, 2 ketukan. Qul a'udzu birabb. Nah, jangan kalian baca qul a'udzu birabb. Nah, nggak boleh, itu berarti tidak mad. Atau kalian panjangkan melebihi 2 ketukan. Qul a'udzu. Salah, karena melebihi 2 ketukan, ya. Lalu kita lanjut ayat kedua. Min syarri ma. Nah, itu ada ma, itu ada alif mati bertemu dengan huruf yang berharokat fathah, yaitu huruf ma. Maka ma-nya itu dipanjangkan. Panjangnya 2 harokat, 2 ketukan. Min syarri ma khalaq. Panjangnya ingat 2 ketukan. Wa min syarri gha. Nah, ada lagi gha, itu huruf gha harokat fathah bertemu dengan alif mati. Ghasiqin idza. Nah, idza, za itu za bertemu alif mati sehingga menjadi mad tabi'i. Coba kalian catat sudah berapa mad tabi'i yang kita tandai, kita temukan dalam surah ini. A'u 1, ma di ayat kedua 2, gha 3, idza 4. Coba kita lihat lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kenapa fa itu panjang? Itu kan tidak ada alif matinya, Ustadz. Tapi lihat dulu di huruf naffa, di huruf fa-nya itu ada fathah berdiri. Ya, coba perhatikan. Nah, fathah berdiri itu adalah pengganti dari alif mati yang tidak ditampakkan di dalam lafaz itu, tapi diganti dengan fathahnya berdiri. Nah, biasanya kan fathah kan rebah, tiduran. Sama kayak kalian kalau lagi nonton TV, tiduran gitu kan. Nah, ini fathahnya berdiri. Begitupun di huruf sa, nafasa. Nah, itu juga dia adalah mad tabi'i juga. Tapi kalau kalian tanyakan alif matinya mana, itu alif matinya sudah berubah
menjadi fathah berdiri gitu ya. Jadi sama saja, fathah berdiri dengan alif mati sama saja. Jadi nanti kalau misalkan kalian ditanya, itu kan tidak ada alif matinya, berarti bukan mad tabi'i. Tidak, itu adalah ada fathah berdiri. Berarti fathah berdiri pengganti alif mati, berarti dia juga adalah mad asli. Lanjut. Naffatsati fil 'uqad wa min syarriha. Nah, ketemu lagi ha, itu ada fathah alif mati bertemu huruf berharokat fathah yaitu ha. Hasidin idza. Nah, idza za-nya juga ya ada fathah bertemu dengan alif mati. Hasad. Oke, itu adalah contoh atau praktek kita dalam mad tabi'i yang kita baca di dalam surah Al-Falaq. Oke anak-anak sekalian, bagaimana, mudah kan? Ya, ilmu tajwid memang mudah, dan selain teori yang kita harus pelajari, kita harus praktek secara langsung dalam Al-Qur'annya. Nah, begitulah cara membaca, mempraktekkan ilmu mad asli di dalam bacaan Al-Qur'an kita. Ustadz harapkan setelah ini, setelah kita ketahui ilmunya dan kita sudah bisa mempraktekkannya, berarti setiap kali kita membaca Al-Quran dan kita menemui mad asli, kita sudah bisa membacanya secara baik dan benar, agar bacaan Al-Quran kita menjadi berkualitas, menjadi baik dan benar, dan mudah-mudahan al-muta'abbad bitilawatihi menjadi pahala sebagai investasi kita di akhirat kelak. Oke anak-anakku tercinta, cukup sampai sini penjelasan dari Ustadz. Nanti Ustadz akan berikan tugas mengenai mad tabi'i ini dan sekaligus prakteknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.